selamat datang di Cerita Kirana. Terima kasih sudah mampir. Bantu like dan subscribe untuk perkembangan konten kami. Selamat mendengarkan. Lampu kristal raksasa di ruang tengah rumah mewah itu berkilauan, memantulkan cahaya ke piring-piring perak yang berisi hidangan mewah. Suara tawa dan percakapan meriah mengalir di setiap sudut ruangan, memenuhi udara dengan kegembiraan. Hari ini adalah hari istimewa, hari perayaan ulang tahun pernikahan Amara dan Bastian yang kelima. 5 tahun. Waktu yang terasa begitu cepat, namun juga begitu panjang. Amara memandang suaminya, Bastian, yang berdiri di seberangnya, sedang bercanda dengan kerabatnya. Ia tampan, karismatik, dan pandai berbicara. Pria yang membuat banyak wanita iri padanya, tetapi ia memilih Amara. Pria yang telah Amara cintai sejak pandangan pertama dan memberikan segalanya untuknya. Mereka adalah pasangan sempurna, setidaknya di mata orang lain. Pasangan yang sukses secara karir, serasi, dan selalu terlihat romantis. Namun, hanya Amara yang tahu, ada celah kecil yang kian membesar di balik semua kemewahan dan senyum palsu itu. Sejak beberapa bulan terakhir, Amara merasakan ada yang berbeda dari Bastian. Ia menjadi lebih mudah marah, sering pulang larut, dan terkadang matanya tampak kosong. Amara mencoba bertanya, tetapi Bastian selalu menjawab dengan singkat, "Aku lelah, sayang." Pekerjaan di kantor sangat memusingkan. Amara percaya, karena ia tahu betapa besar beban yang ditanggung Bastian sebagai CEO perusahaan yang mereka rintis bersama. Malam itu, saat para tamu sibuk menyantap hidangan penutup, Amara mendekati Bastian, ingin mengajaknya berdansa. "Sayang, mari kita dansa," bisik Amara, mengulurkan tangannya. Bastian menatapnya, matanya tajam dan dingin. "Aku sedang sibuk, Amara." "Jangan ganggu," jawabnya datar. Amara terkejut, suaranya yang lembut dan penuh harapan tiba-tiba terdengar hampa. "Tapi, ini hari jadi kita," bisik Amara, hatinya bergetar. Bastian mendengus. "Bisa tidak, kau tidak bersikap kekanak-kanakan di depan keluargaku? Apa hanya dansa yang kau pikirkan?" Suara Bastian tidak lagi pelan, melainkan naik 1 oktav, cukup untuk membuat beberapa tamu di dekatnya menoleh. Wajah Amara memerah, bukan karena malu, melainkan karena perih yang ia rasakan di dadanya. "Aku hanya..." "Sudah cukup." Bastian membentak, tangannya terangkat. Tanpa peringatan, ia menampar pipi Amara. Suara tamparan itu begitu keras, memecah keheningan yang tiba-tiba melanda ruangan. Semua mata kini tertuju pada mereka. Amara memegang pipinya yang terasa panas, pandangannya kabur karena air mata yang mulai menumpuk. Ia menatap Bastian, pria yang mengucapkan janji suci untuk melindunginya, kini berdiri dengan tatapan penuh kebencian di depannya. Di sekelilingnya, keluarga Bastian membisu. Ibu mertuanya hanya menatap kosong, ayahnya sibuk membersihkan kerah bajunya, dan adik iparnya sibuk melihat ke arah lain. Tidak ada yang datang untuk membantunya, tidak ada yang berani menentang Bastian. Seolah-olah, apa yang baru saja terjadi adalah hal yang lumrah. Di momen yang memilukan itu, Amara melihat dengan jelas bahwa di balik keluarga yang tampak sempurna, ada kebusukan yang tersembunyi. Mereka bukan keluarganya, melainkan orang asing yang memilih untuk diam saat salah satu dari mereka disakiti. Ia menyadari, selama ini ia hidup dalam ilusi yang ia bangun sendiri. Ia terlalu fokus pada cinta butanya hingga lupa melihat kebenaran. Ia berkorban, ia memberikan segalanya, ia bahkan rela melepaskan pekerjaan yang ia impikan, hanya untuk berada di sisi Bastian dan membangun perusahaan bersamanya. "Kau keterlaluan,"
Bastian, bisik Amara, suaranya bergetar. Hatinya yang hancur kini diisi dengan kemarahan yang membara. Ia menatap lekat-lekat pada mata Bastian yang penuh amarah. Aku tidak akan pernah melupakan ini. Tanpa menunggu jawaban, Amara berbalik dan berjalan keluar dari ruangan itu, meninggalkan semua kemewahan, tawa palsu, dan kehangatan yang sebenarnya tidak pernah ada. Ia berjalan ke kamarnya, mengunci diri, dan menangis sejadi-jadinya. Tangisan itu bukan lagi tangisan kesedihan, melainkan tangisan kebangkitan. Pada malam itu, di balik pintu yang terkunci, Amara, seorang wanita yang selalu dikenal lemah lembut dan penurut, mati. Dan seorang wanita baru, yang penuh tekad dan berani, lahir kembali. Ia tahu, ia tidak akan membiarkan Bastian dan keluarganya lolos begitu saja. Ia akan membalas semua perlakuan mereka. Ia akan mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya. Keesokan harinya, Amara bangun dengan mata bengkak, tetapi dengan hati yang teguh. Ia melihat pantulan dirinya di cermin, seorang wanita yang tampak rapuh, tetapi ia tahu ada kekuatan yang luar biasa di dalamnya. Ia tidak lagi peduli dengan apa yang akan orang katakan atau apa yang akan Bastian pikirkan. Ia hanya peduli pada satu hal, menghancurkan pria yang telah menghancurkan hatinya. Ia mengambil ponselnya dan memencet nomor yang sudah lama tidak ia hubungi. Damar, ini aku, Amara, suaranya serak. Aku butuh bantuanmu. Di seberang telepon, Damar, seorang pengacara andal yang juga sahabatnya sejak kuliah, langsung mengerti. Ada apa, Amara? Kau terdengar tidak baik-baik saja. Amara menceritakan semuanya, tentang malam yang memalukan itu, tentang tamparan Bastian, dan tentang keheningan keluarga suaminya. Damar mendengarkan dengan sabar, suaranya tenang, tetapi Amara bisa merasakan kemarahan yang terpendam di balik nada bicaranya. Aku tidak menyangka Bastian sekejam itu, kata Damar, aku bersedia membantumu, Amara. Katakan, apa yang harus aku lakukan? Aku ingin semua asetnya, Damar. Aku ingin dia tidak punya apa-apa lagi. Aku ingin dia merasakan apa yang aku rasakan sekarang. Suara Amara penuh tekad. Damar terdiam sejenak. Amara, kau tahu, itu tidak akan mudah. Bastian akan melawanmu habis-habisan. Aku tahu. Tapi, aku punya rahasia yang tidak dia ketahui. Amara tersenyum penuh makna. Amara menjelaskan rencananya. Selama ini, Bastian mengira Amara hanyalah ibu rumah tangga yang tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Ia juga tidak tahu bahwa Amara memiliki duplikat semua data dan akses ke akun-akun keuangan mereka. Sejak awal pernikahan, Amara yang merupakan lulusan bisnis terbaik, tidak pernah benar-benar melepaskan kendali. Diam-diam, ia menciptakan duplikasi data-data penting, termasuk data penggelapan uang dan pengalihan aset yang dilakukan Bastian. Ia juga memiliki akses ke semua akun email dan perbankan yang Bastian miliki. Damar terkesan. Kau benar-benar brilian, Amara. Bastian tidak akan pernah menyangka kau melakukan ini, katanya. Dia meremehkan diriku, Damar. Dan itu akan menjadi kejatuhannya, jawab Amara. Setelah pembicaraan panjang, Amara dan Damar bertemu di sebuah kafe. Mereka menyusun strategi matang. Amara memberikan semua data yang ia miliki kepada Damar. Bukti-bukti yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun, termasuk rekaman suara yang merekam percakapan penting, video yang memperlihatkan tindakan ilegal, dan bukti transaksi keuangan yang mencurigakan. Damar terkejut melihat betapa detailnya data yang Amara miliki. Amara, ini luar biasa, katanya. Dengan semua bukti ini,
kita bisa menghancurkannya. Kita tidak hanya bisa merebut semua asetnya, tetapi juga menjebloskannya ke penjara. Amara menggeleng. Tidak, Damar. Aku tidak ingin dia masuk penjara. Aku hanya ingin dia hancur. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya, seperti yang ia lakukan padaku, ucap Amara. Cukup dia kehilangan uang dan reputasinya. Itu akan lebih menyakitkan daripada masuk penjara. Damar mengangguk. Baiklah, kita akan mengikuti rencanamu. Kita akan mulai dengan membekukan semua akunnya dan mengambil alih kendali perusahaan. Malam itu, Amara bekerja dalam senyap. Ia menukar semua kata sandi dari email, rekening bank, hingga akses ke server perusahaan. Ia bergerak cepat dan efisien. Di satu sisi, ia memindahkan semua dana dari rekening gabungan mereka ke rekening pribadinya. Di sisi lain, ia mengirimkan data-data penting ke Damar. Kini, bola sudah berada di tangan Amara. Ia siap meluncurkan serangan baliknya. Ia tidak akan berhenti sampai ia mendapatkan keadilannya. Ia tahu, jalan di depannya tidak akan mudah, tetapi ia siap menghadapi semuanya. Tidak ada lagi Amara yang lemah, yang tunduk, yang bergantung pada orang lain. Amara yang baru, yang kuat, dan yang mandiri telah lahir kembali. Pagi itu, di kantornya yang megah di lantai atas gedung pencakar langit, Bastian duduk dengan puas. Tangannya memutar-mutar pena, matanya menatap pemandangan kota di bawah. Ia merasa telah memegang kendali penuh. Tamparan yang ia berikan pada Amara semalam telah menunjukkan siapa yang berkuasa. Ia yakin, Amara, wanita yang begitu mencintainya, akan kembali merajuk, meminta maaf, dan tetap menjadi istri yang penurut. Ia tidak pernah menganggap serius Amara sebagai seorang mitra bisnis, apalagi sebagai musuh. Bagi Bastian, Amara hanyalah hiasan, pendamping yang baik untuk acara-acara sosial dan ibu yang akan mengurus anak-anaknya kelak. Puas dengan kesimpulannya, Bastian menyalakan komputernya. Ia berniat untuk mengecek laporan keuangan perusahaan. Namun, saat ia mencoba masuk ke akun emailnya, sebuah pesan muncul, kata sandi salah. Bastian mengernyitkan dahi. Mungkin ia salah ketik. Ia mencoba lagi, kali ini lebih hati-hati. Hasilnya sama. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Ia mencoba akun-akun lain, termasuk akun perbankan perusahaan. Semua kata sandi telah diganti. Panik mulai merayap. Ia mencoba menghubungi asisten IT, namun panggilan itu tidak tersambung. Pada saat yang sama, Amara, yang berada di rumah, menerima pesan singkat dari Damar. Aksi pertama berhasil. Semua akses Bastian telah dibekukan. Dana telah dipindahkan. Amara tersenyum penuh kemenangan. Ia membayangkan wajah Bastian yang kebingungan dan panik. Ini hanyalah permulaan. Ia tahu Bastian akan segera kembali ke rumah untuk mengonfrontasinya. Ia tidak takut. Ia telah siap. Pintu depan rumah mewah itu terbuka dengan kasar. Bastian masuk dengan wajah memerah, matanya melotot penuh amarah. Ia melihat Amara duduk di sofa, dengan tenang menyesap tehnya seolah tidak ada yang terjadi. "Apa yang kau lakukan, Amara?" teriak Bastian, suaranya menggelegar. "Kenapa aku tidak bisa masuk ke akun-akunku? Apa yang kau mainkan?" Amara meletakkan cangkir tehnya dengan lembut, tidak menunjukkan sedikit pun ketakutan. "Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan, Bastian," jawabnya dengan tenang. "Mungkin kau salah ketik kata sandimu." Bastian mendekat. Ia berdiri di depan Amara, tangannya mengepal.
Jangan pura-pura bodoh. Kau yang melakukannya, kan? Aku tahu itu. Mengapa aku harus melakukan itu? Tanya Amara, menatap Bastian lurus-lurus di matanya. Aku tidak mengerti apa-apa soal bisnis. Jawaban Amara yang penuh sarkasme membuat Bastian semakin marah. Ia meraih tangan Amara. Kau pikir aku bodoh? Cepat berikan semua aksesnya kembali. Amara menarik tangannya dengan kasar. Lepaskan aku. Setelah apa yang kau lakukan semalam, kau pikir aku akan dengan mudah memberikanmu apa yang kau mau? Itu hanya tamparan, Amara. Kau terlalu mendramatisir, bentak Bastian. Amara tertawa sinis. Hanya tamparan? Di depan keluargamu, Bastian? Kau mempermalukanku di depan mereka semua, dan mereka hanya diam. Mereka membiarkanmu melakukan itu padaku. Apa kau pikir aku akan melupakan itu? Bastian terdiam. Ia tidak menyangka Amara akan begitu berani. Selama ini, Amara tidak pernah membentak, tidak pernah melawan. Aku minta maaf, oke? Aku sedang stres. Tapi, ini masalah pekerjaan, Amara. Perusahaan kita dalam bahaya jika aku tidak bisa mengaksesnya. Perusahaan kita. Amara mengangkat alisnya. Bukankah kau selalu mengatakan bahwa perusahaan ini adalah milikmu? Bahwa aku hanyalah pendamping? Jangan khawatir, Bastian. Aku tidak akan membiarkan perusahaan itu hancur. Karena aku, sekarang adalah pemiliknya. Mata Bastian melebar. Apa maksudmu? Aku telah memindahkan semua aset, Bastian. Semua yang kita punya, semua yang kau bangga-banggakan, sekarang ada di tanganku, kata Amara dengan suara yang dingin. Kau tidak akan pernah bisa mengaksesnya lagi. Aku bahkan sudah mengunci aksesmu dari server utama. Aku punya salinan semua datanya. Mustahil. Kau tidak mungkin bisa melakukan itu. Bastian menggelengkan kepalanya tidak percaya. Kau meremehkan aku, Bastian. Kau selalu meremehkan aku. Kau pikir aku buta. Kau pikir aku bodoh. Padahal, aku selalu tahu apa yang kau lakukan. Aku tahu kau menggelapkan uang, aku tahu kau mengalihkan aset ke rekening-rekening rahasia. Aku tahu segalanya. Dan sekarang, semua bukti itu ada di tangan Damar, pengacaraku. Wajah Bastian pucat. Ia menatap Amara dengan ngeri. Ia tidak pernah membayangkan wanita yang ia anggap lemah itu memiliki rencana secerdik ini. Ia tidak pernah berpikir bahwa Amara menyimpan rahasia-rahasia gelapnya. Aku akan memberimu satu pilihan, Bastian, lanjut Amara, suaranya kini terdengar seperti bilah pisau yang tajam. Kita berpisah baik-baik. Aku akan memberikanmu sejumlah uang, dan kau akan menandatangani surat cerai tanpa perlawanan. Atau, aku akan membeberkan semua aibmu di depan publik. Semua penggelapan, semua pengalihan aset, semua perselingkuhanmu. Aku akan membuatmu hancur, Bastian. Kau akan kehilangan segalanya, termasuk reputasimu. Bastian terdiam. Pilihan yang Amara berikan membuatnya terjebak di antara dua pilihan yang sama-sama mengerikan. Jika ia menerima tawaran Amara, ia akan kehilangan sebagian besar hartanya. Jika ia melawannya, ia akan kehilangan segalanya dan mungkin berakhir di penjara. Ia memandang Amara, wanita yang ia nikahi 5 tahun lalu, kini berdiri di hadapannya seperti musuh yang paling menakutkan. Kau pikir kau bisa mengancamku, Amara, kata Bastian akhirnya. Kau akan menyesal.
Aku akan melawanmu sampai titik darah penghabisan. Kita lihat siapa yang akan hancur pada akhirnya. Amara tersenyum sinis. Tentu saja. Aku sudah menunggunya. Bastian berbalik, meninggalkan Amara sendirian di ruangan itu. Amara mengambil kembali cangkir tehnya, tetapi kali ini ia tidak meminumnya. Ia berdiri, berjalan ke arah jendela, dan menatap keluar. Jalan di depan masih panjang, tetapi ia tahu ia tidak akan sendirian. Ia punya Damar, ia punya bukti, dan ia punya kekuatan yang tidak pernah ia duga ia miliki. Pertarungan yang sebenarnya akan segera dimulai. Dan kali ini, ia akan menang. Malam itu, kemarahan Bastian memuncak. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Amara, wanita yang selama ini ia anggap tak berdaya, telah berhasil menjebaknya. Ia menelepon pengacaranya, Arga, seorang pria licik yang terkenal karena kemampuannya memenangkan kasus dengan cara apapun. Bastian menceritakan semuanya, tentang aset yang hilang, tentang kata sandi yang diganti, dan tentang ancaman Amara. Arga hanya tertawa. Tenang, Bastian, kata Arga dengan nada santai. Kita bisa dengan mudah menjebak Amara. Kita akan menuduhnya mencuri asetmu, mengambil alih perusahaan secara ilegal. Dia tidak akan punya bukti untuk melawanku. Lagi pula, kau adalah suami sahnya. Semua aset yang kalian miliki adalah milik bersama. Kita bisa membalikkan keadaan. Namun, Bastian tidak seoptimis Arga. Ia tidak bisa melupakan tatapan mata Amara yang penuh tekad dan kata-katanya yang dingin. Kau tidak tahu apa-apa, Arga. Dia bilang dia punya bukti. Dia bilang dia punya rekaman dan dokumen. Itu hanya gertakan, Bastian. Jangan khawatir, jawab Arga. Kita akan mengirimkan somasi padanya. Kita akan membuatnya takut. Setelah itu, kita akan mengajukan gugatan cerai dan menuntut semua aset yang dia curi kembali. Percayalah padaku, Amara akan kembali padamu dan memohon ampun. Bastian merasa sedikit lega mendengar kata-kata Arga. Ia merasa yakin bahwa Amara tidak akan mampu melawan kekuatan yang ia miliki. Ia tidak tahu bahwa ia telah membuat kesalahan yang fatal. Ia telah meremehkan Amara sekali lagi. Keesokan harinya, Amara menerima amplop dari kantor Arga. Sebuah somasi yang menyatakan bahwa Amara telah mencuri aset perusahaan secara ilegal dan harus mengembalikan semuanya dalam waktu 24 jam. Amara tidak terkejut. Ia tersenyum sinis. Dasar pecundang, bisiknya pada dirinya sendiri. Tanpa membuang waktu, Amara menelepon Damar. Mereka sudah mulai bergerak, Damar. Kita juga harus segera melancarkan serangan balasan. Damar mengangguk. Tentu. Aku akan segera mempersiapkan gugatan cerai dan gugatan perdata atas nama Amara. Kita akan menuntut harta Gonogini dan hak asuh anak. Hak asuh anak. Amara mengernyitkan dahi. Tentu, kata Damar. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Lebih baik kita memastikannya sejak awal. Amara terdiam. Ia berpikir. Bastian, bagaimanapun juga, adalah ayah dari anak-anaknya. Ia tidak ingin menghancurkan hubungan ayah dan anak mereka. Tapi, Damar. Dengarkan aku, Amara. Bastian tidak akan pernah berubah. Dia akan mencoba untuk menjebakmu lagi. Ia akan menggunakan anak-anakmu untuk memerasmu. Kau harus melindungimu dan anak-anakmu. Kita harus memastikan dia tidak akan bisa melakukan itu. Amara memikirkan kata-kata Damar dan akhirnya mengangguk.
Baiklah. Lakukan apa yang harus kau lakukan. Damar mulai menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Ia mengumpulkan semua bukti yang telah Amara berikan kepadanya. Ia menyusun argumen yang kuat dan tak terbantahkan. Ia tahu bahwa Bastian dan Arga akan mencoba untuk membalikkan keadaan, tetapi ia yakin bahwa ia memiliki semua yang ia butuhkan untuk memenangkan kasus ini. Beberapa hari kemudian, Bastian menerima surat gugatan cerai dan gugatan perdata dari Damar. Ia terkejut. Ia tidak pernah berpikir bahwa Amara akan berani melawannya. Ia membaca dokumen-dokumen itu, dan wajahnya memucat. Amara menuntut semua aset yang ia miliki, dan juga hak asuh anak. Bastian menelepon Arga, suaranya bergetar. Dia serius, Arga. Dia benar-benar serius. Apa yang harus kita lakukan? Arga juga terkejut. Aku tidak menyangka dia akan sejauh ini. Kita harus bergerak lebih cepat. Kita akan mengajukan gugatan balik dan menuduhnya berselingkuh denganmu, Damar. Kita akan mengatakan bahwa semua bukti yang dia miliki adalah palsu. Bastian mengangguk. Itu ide yang bagus. Lakukan saja, Arga. Lakukan apapun yang kau bisa untuk menjatuhkannya. Arga tersenyum. Tenang, Bastian. Aku tidak akan mengecewakanmu. Aku akan membuatnya menyesal telah melawanku. Pertarungan hukum dimulai. Kedua belah pihak saling menyerang. Bastian dan Arga berusaha untuk menjebak Amara, tetapi Amara dan Damar selalu satu langkah di depan. Amara tidak lagi menjadi wanita yang lemah dan tak berdaya. Ia telah berubah menjadi seorang pejuang yang siap bertempur. Ia tidak akan pernah lagi membiarkan orang lain menginjak-injaknya. Sementara itu, berita tentang perseteruan Bastian dan Amara menyebar luas, menciptakan skandal di kalangan pebisnis. Investor mulai khawatir, dan perusahaan Bastian mengalami kerugian besar. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan masalahnya dari publik. Ia tahu bahwa ia berada di dalam masalah besar. Amara, di sisi lain, merasa lega. Ia akhirnya bisa tidur nyenyak. Ia tidak lagi harus hidup dalam ilusi. Ia telah menemukan kekuatan yang ia miliki, dan ia siap untuk memulai hidup baru. Ia tidak lagi peduli dengan apa yang akan orang katakan tentangnya. Ia hanya peduli pada satu hal, mendapatkan keadilannya dan membangun masa depan yang lebih baik. Ruang sidang pengadilan negeri dipenuhi dengan aura tegang. Di satu sisi, duduklah Bastian, didampingi oleh pengacaranya yang terkenal angkuh, Arga. Ekspresi Bastian terlihat gelisah, sesekali ia mengusap keningnya yang berkeringat. Di sisi lain, Amara duduk dengan tenang, sorot matanya tajam dan penuh keyakinan. Di sisinya, Damar tampak santai, seolah-olah pertarungan hukum ini hanyalah permainan catur yang sudah ia kuasai. Hakim membuka persidangan. Arga, dengan suara yang lantang dan meyakinkan, memulai argumennya. Ia menuduh Amara telah melakukan pencurian dan penggelapan aset perusahaan secara ilegal. Ia menyebut Amara sebagai istri yang tidak tahu berterima kasih, yang mencoba merusak nama baik suaminya sendiri demi keuntungan pribadi. Arga bahkan menyertakan tuduhan Amara berselingkuh dengan Damar, mencoba membuat seolah-olah motif Amara adalah untuk lari dengan pria lain. Bastian tersenyum sinis, merasa di atas angin. Ia yakin, dengan argumen sekuat itu, hakim akan berpihak kepadanya. Ia sudah membayangkan bagaimana Amara akan dipermalukan di depan umum, bagaimana ia akan memohon ampun padanya, dan bagaimana ia akan kembali memegang kendali atas segalanya. Namun, senyum Bastian memudar saat Damar berdiri. Dengan tenang, Damar memutar sebuah rekaman suara.
Suara itu adalah suara Bastian yang sedang memarahi Amara dengan kata-kata kasar dan yang terpenting, mengakui perbuatannya. "Dengar, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan," kata suara Bastian di rekaman itu. "Semua yang aku lakukan adalah untuk kebaikan kita berdua. Aku tidak mencuri uang perusahaan, aku hanya memindahkannya." Arga melompat dari kursinya. "Itu rekaman yang dimanipulasi," teriaknya. "Bukti itu tidak bisa diterima." Hakim meminta Arga untuk tenang. Damar menoleh ke arah Arga dengan tatapan mengejek. "Tenanglah, Tuan Arga," katanya. "Itu baru permulaan." Damar memaparkan semua bukti yang Amara telah kumpulkan, salinan transaksi bank yang menunjukkan perpindahan dana ke rekening-rekening yang tidak dikenal, video Bastian yang sedang bertemu dengan seorang wanita lain di sebuah hotel, dan juga bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Bastian telah menggelapkan uang perusahaan. Dokumen-dokumen itu dicetak dalam bentuk tebal yang membuat Bastian semakin panik. Ia tidak pernah berpikir bahwa Amara akan begitu cerdas dan memiliki bukti-bukti yang tidak dapat dibantah. Amara bukan hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak tahu apa-apa, kata Damar dengan tegas. Dia adalah pendiri dan pemilik saham terbesar di perusahaan ini. Selama ini, dia telah bekerja keras di belakang layar, memastikan semuanya berjalan lancar. Tapi, Tuan Bastian menganggapnya remeh. Dia bahkan memanipulasi keuangan perusahaan dan mengambil semua uangnya. Ia tidak hanya merusak nama baiknya, tetapi juga merusak nama baik perusahaan. Bastian memucat. Ia menatap Amara, dan ia melihat sorot mata yang dingin dan penuh kebencian. Amara bukan lagi wanita yang ia kenal. Ia telah berubah menjadi seorang pejuang yang siap bertempur. Ia tahu bahwa ia telah membuat kesalahan besar. Ia telah meremehkan Amara sekali lagi. Persidangan hari itu ditutup dengan janji bahwa akan ada saksi lain yang akan dipanggil. Bastian dan Arga keluar dari ruang sidang dengan wajah muram, sementara Amara dan Damar berjalan dengan tenang. Amara tidak lagi merasa takut. Ia tahu bahwa ia akan memenangkan kasus ini. Ia akan mendapatkan kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya. Sesi sidang kedua jauh lebih intens dari sebelumnya. Arga, yang kini merasa tertekan, mencoba membalikkan keadaan. Ia memanggil beberapa saksi, termasuk ibu Bastian dan adik iparnya, yang bersaksi bahwa Amara adalah istri yang tidak patuh dan tidak pernah menghormati suaminya. Mereka mencoba membuat seolah-olah Amara adalah orang yang haus akan uang dan kekuasaan. Namun, Damar dengan cerdas menghancurkan argumen mereka. Ia memanggil saksi-saksi lain, termasuk beberapa karyawan lama perusahaan yang bersaksi bahwa Amaralah yang menjadi otak di balik kesuksesan perusahaan. Mereka bersaksi bahwa Bastian adalah pria yang sering datang terlambat, jarang menghadiri pertemuan, dan sering mengambil keputusan yang salah. Puncak dari persidangan ini adalah saat Damar memutar sebuah video yang merekam percakapan antara Bastian dan ibu Bastian. Dalam video itu, Bastian menceritakan rencananya untuk menggelapkan uang perusahaan dan meminta ibunya untuk membantunya menutupi semuanya. Ibu Bastian terlihat ragu-ragu, tetapi ia akhirnya setuju. Video itu adalah pukulan telak bagi Bastian dan Arga. Hakim menatap Bastian dengan pandangan kecewa. "Bagaimana Anda bisa melakukan ini, Tuan Bastian?" tanyanya. "Apakah Anda tidak memikirkan konsekuensinya?" Bastian hanya bisa menunduk, wajahnya memerah. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia tahu bahwa ia telah kalah. Semua kebohongannya telah terbongkar. Ia telah dipermalukan di depan publik, di depan keluarganya sendiri. Ia menoleh ke arah Amara, dan ia melihatnya tersenyum tipis. Ia tahu bahwa ia telah kalah,
dan ia tahu bahwa ia telah dihancurkan oleh wanita yang ia anggap lemah. Akhirnya, hakim membacakan putusannya. Ia menyatakan bahwa Bastian bersalah atas tuduhan penggelapan dan pengalihan aset secara ilegal. Semua aset Bastian, termasuk perusahaan, akan disita dan diberikan kepada Amara. Hakim juga memutuskan bahwa hak asuh anak akan diberikan kepada Amara, karena Bastian dianggap tidak layak untuk menjadi orang tua. Bastian berdiri dengan gemetar. Ia tidak bisa menerima putusan itu. Ia mencoba untuk berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Ia menatap Amara, dan ia melihat kemenangan di matanya. Ia tahu bahwa ia telah dihancurkan, dan ia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa kembali seperti dulu lagi. Di luar ruang sidang, Amara dan Damar berjabat tangan. "Kita menang, Amara," kata Damar. "Kita menang." Amara tersenyum, hatinya terasa ringan. Ia tidak lagi merasa marah, ia hanya merasa lega. Ia telah mendapatkan keadilannya, dan ia telah memulai hidup baru. Ia tahu bahwa jalan di depannya masih panjang, tetapi ia siap untuk menghadapinya. Ia tidak lagi sendirian. Ia punya Damar, ia punya bukti, dan ia punya kekuatan yang tidak pernah ia duga ia miliki. Ia adalah seorang pejuang, dan ia akan terus bertarung sampai ia mendapatkan semua yang ia inginkan. Berita tentang kekalahan telak Bastian di pengadilan menyebar seperti api. Awalnya, keluarga Bastian menolak untuk mempercayainya. Mereka yakin Bastian, putra kesayangan mereka, tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh wanita yang mereka anggap lemah seperti Amara. Ibu Bastian bahkan mencoba menghubungi pengacara Arga, yang hanya menjawab dengan putus asa, "Maaf, Bu, tapi tidak ada yang bisa saya lakukan." Amara memiliki bukti-bukti yang tidak terbantahkan. Kenyataan pahit itu akhirnya merasuk ke dalam keluarga mereka. Ayah Bastian, seorang pebisnis yang disegani, yang selama ini selalu membela Bastian, merasa dipermalukan. Ia memanggil Bastian dan istrinya, serta adik Bastian dan istrinya, untuk mengadakan pertemuan keluarga darurat. Atmosfer di ruang keluarga terasa mencekam, jauh dari perayaan ulang tahun pernikahan Amara dan Bastian beberapa minggu lalu. Ayah Bastian, Pak Gunawan, menatap putranya dengan tatapan penuh kekecewaan. "Bastian, apa yang kau lakukan?" Suaranya rendah dan penuh amarah. "Kau tidak hanya kehilangan semua hartamu, tetapi kau juga merusak nama baik keluarga kita." Bastian, yang kini terlihat jauh lebih tua dari usianya, hanya bisa menunduk. "Ayah, aku minta maaf. Aku tidak tahu Amara bisa melakukan ini." "Tidak tahu?" teriak Pak Gunawan, suaranya naik 1 oktav. "Kau seharusnya tahu. Kau selalu meremehkan Amara. Dia adalah wanita yang cerdas, wanita yang mandiri. Tapi kau buta, kau hanya melihatnya sebagai wanita yang bisa kau injak-injak." Ibu Bastian, yang selama ini selalu membela Bastian, kini juga diam. Ia menatap putranya dengan tatapan yang sama. Ia tidak pernah melihat Bastian seperti ini. Pria yang ia kenal sebagai pria yang kuat, percaya diri, dan tak terkalahkan, kini terlihat seperti pria yang hancur. Ia menyadari, selama ini ia salah menilai Amara. Ia telah membiarkan putranya melakukan hal-hal yang tidak benar. "Ayah sudah memberikanmu segalanya," lanjut Pak Gunawan. "Ayah memberikanmu perusahaan, ayah memberikanmu semua uang yang kau butuhkan, tetapi kau menghancurkan semuanya. Aku tidak percaya kau bisa melakukan ini." Adik Bastian, Andre, yang selama ini selalu iri pada kesuksesan kakaknya, kini juga diam. Ia menatap kakaknya dengan tatapan penuh kepuasan.
Ia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa mengalahkan kakaknya, tetapi ia tahu bahwa ia bisa melihat kakaknya jatuh. Bastian merasa seperti dikuliti hidup-hidup. Ia merasa semua orang di sekitarnya menatapnya dengan pandangan penuh kebencian dan kekecewaan. Ia tidak bisa lagi menahan air matanya. Ia menangis, tidak karena ia menyesal, tetapi karena ia merasa hancur. Ia telah kehilangan segalanya, termasuk keluarga yang selama ini selalu mendukungnya. Ia menatap ibunya, berharap ia akan memberinya dukungan. Namun, ibunya hanya membuang muka. Ia menatap ayahnya, yang hanya menatapnya dengan dingin. Ia menyadari, ia telah kehilangan semuanya. Ia tidak lagi memiliki apa-apa. Pada saat yang sama, Amara, yang berada di apartemen barunya, menerima telepon dari Damar. Bastian dan keluarganya sedang dalam masalah, kata Damar. Ayah Bastian sangat marah padanya. Mereka tidak lagi berbicara. Bastian telah kehilangan segalanya, Amara. Amara tersenyum tipis. Aku tahu, katanya. Aku tahu itu. Ia tidak merasa bahagia. Ia tidak merasa puas. Ia hanya merasa hampa. Ia tidak pernah ingin menghancurkan Bastian. Ia hanya ingin mendapatkan kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya. Ia hanya ingin mendapatkan keadilan. Ia tidak tahu bahwa ia akan menghancurkan segalanya. Kekalahan Bastian di pengadilan tidak hanya merusak nama baiknya, tetapi juga merusak nama baik perusahaannya. Berita tentang kasus penggelapan uang dan pengalihan aset menyebar luas, menciptakan skandal di kalangan pebisnis. Investor mulai khawatir, dan banyak dari mereka yang menarik modalnya. Perusahaan, yang selama ini selalu menjadi sumber kekayaan Bastian, kini terancam bangkrut. Bastian, yang kini tidak memiliki apa-apa, mencoba untuk menghubungi investornya. Tetapi tidak ada yang mau menjawab teleponnya. Mereka tidak lagi percaya padanya. Bastian, yang selama ini selalu dikelilingi oleh teman-teman dan rekan-rekan bisnis, kini sendirian. Ia tidak memiliki siapapun untuk menemaninya. Ia berjalan ke kantornya, yang kini terlihat kosong. Tidak ada lagi karyawan yang datang. Tidak ada lagi orang-orang yang sibuk bekerja. Ruangan itu terasa dingin dan hampa. Ia duduk di kursinya, mencoba untuk memproses semua yang terjadi. Ia telah kehilangan segalanya. Ia teringat pada Amara. Ia teringat pada senyumnya yang manis, pada matanya yang penuh cinta. Ia teringat pada semua hal yang telah ia lakukan untuknya. Ia menyadari, ia telah membuat kesalahan yang fatal. Ia telah meremehkan Amara, dan ia telah kehilangan wanita yang paling mencintainya. Air mata Bastian jatuh, kali ini bukan karena amarah, tetapi karena penyesalan. Ia menyesal telah menampar Amara, ia menyesal telah menganggapnya remeh, ia menyesal telah mengkhianatinya. Ia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa kembali seperti dulu lagi. Pada saat yang sama, Amara sedang berada di kantor lamanya, yang kini menjadi kantornya lagi. Ia duduk di kursinya, menatap layar komputernya. Ia melihat laporan keuangan perusahaan, yang kini terlihat kacau. Ia tahu bahwa ia memiliki banyak pekerjaan yang harus ia lakukan. Namun, ia tidak takut. Ia tidak menyerah. Ia tahu bahwa ia akan memperbaiki semuanya. Ia akan membangun kembali perusahaan itu, ia akan mengembalikan kepercayaan investor, dan ia akan membuat perusahaan itu lebih kuat dari sebelumnya. Ia teringat pada kata-kata Damar. Amara, kau tidak hanya berhasil membalas dendam, tetapi kau juga telah membuktikan bahwa kau adalah seorang pebisnis yang hebat. Amara tersenyum.
Ia tahu bahwa ia telah berhasil. Ia tidak hanya berhasil menghancurkan Bastian, tetapi ia juga telah berhasil menemukan kembali dirinya sendiri. Ia tidak lagi menjadi wanita yang lemah dan tak berdaya. Ia telah berubah menjadi seorang pebisnis yang kuat, mandiri, dan sukses. Ia siap untuk memulai hidup baru, ia siap untuk menghadapi semua tantangan yang ada di depannya, dan ia siap untuk membangun masa depan yang lebih baik. Putusan pengadilan mengakhiri babak kelam dalam hidup Amara. Hakim secara resmi menjatuhkan vonis bahwa Bastian bersalah atas penggelapan dan pengalihan aset perusahaan. Putusan itu juga mengesahkan hak penuh atas seluruh harta Gonogini, termasuk rumah mewah dan aset lainnya, jatuh ke tangan Amara. Namun, yang paling penting bagi Amara adalah hak asuh penuh atas anak-anak mereka. Bastian dinyatakan tidak layak secara moral untuk menjadi orang tua dan semua kunjungan harus dilakukan di bawah pengawasan. Sebuah langkah yang diambil Damar untuk memastikan Bastian tidak akan pernah bisa menggunakan anak-anak mereka sebagai alat pemerasan. Di luar ruang sidang, Amara menarik napas dalam-dalam. Beban berat yang selama ini ia pikul terasa lepas dari pundaknya. Ia tidak merasakan euforia kemenangan, melainkan rasa lega yang mendalam. Amara resmi mengajukan gugatan cerai dan perpisahan dari Bastian pun disahkan. Ia kini bebas, bukan hanya dari Bastian, tetapi juga dari bayang-bayang masa lalu yang kelam. Hidup baru menantinya, dan Amara memutuskan untuk memulainya dari awal. Ia menjual rumah mewah yang penuh kenangan pahit itu. Dengan uang hasil penjualan, ia membeli sebuah apartemen sederhana di pusat kota yang lebih dekat dengan sekolah anak-anak. Ia ingin hidup jauh dari kemewahan yang hanya membawanya pada ilusi kebahagiaan. Amara ingin hidup yang otentik dan sederhana. Amara juga memutuskan untuk tidak lagi bergantung pada siapapun. Ia mengurus sendiri anak-anaknya, memasak, dan membersihkan rumah. Ia ingin menjadi ibu yang mandiri, bukan lagi wanita yang hanya bisa menghabiskan uang suaminya. Ia ingin menunjukkan kepada anak-anaknya bahwa seorang wanita bisa bangkit dan memulai hidup yang lebih baik, bahkan setelah dihancurkan. Di apartemen barunya, Amara menghabiskan hari-harinya dengan mengurus anak-anak dan mempersiapkan diri untuk kembali ke dunia bisnis. Ia tahu bahwa ia memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Perusahaan yang kini menjadi miliknya berada dalam keadaan kacau balau akibat konflik dengan Bastian. Karyawan terpecah belah, dan kepercayaan investor harus dibangun kembali. Namun, Amara tidak takut. Ia tahu bahwa ia bisa melakukannya. Ia memiliki Damar yang selalu mendukungnya, dan ia memiliki semua bukti yang ia butuhkan untuk membangun kembali perusahaan itu. Amara mulai menghubungi karyawan lama yang masih setia padanya, ia juga menghubungi investor yang telah menarik modal mereka. Ia meyakinkan mereka bahwa ia akan memperbaiki semuanya. Amara bekerja siang dan malam, ia menghabiskan waktu berjam-jam di depan komputer, menyusun rencana bisnis baru, dan memulihkan reputasi perusahaan. Ia tidak lagi peduli dengan apa yang akan orang katakan tentangnya. Ia hanya peduli pada satu hal, membangun kembali hidupnya dan membuat masa depan yang lebih baik. Di tengah kesibukannya, Amara sesekali teringat pada Bastian. Ia tidak lagi membenci pria itu, ia hanya merasa iba. Bastian telah kehilangan segalanya, termasuk keluarga dan teman-temannya. Ia telah menjadi pria yang hancur, pria yang tidak lagi memiliki apa-apa. Ia tahu bahwa Bastian telah mendapatkan karmanya. Amara juga menyadari satu hal, ia tidak akan pernah bisa melupakan Damar. Pria yang telah membantunya, pria yang telah mendukungnya, pria yang selalu ada di sisinya. Damar adalah sosok yang jujur, tulus, dan menghargai dirinya. Ia menyadari
ia telah jatuh cinta padanya. Meskipun Amara telah memenangkan pertarungan hukum, tantangan terbesar justru baru saja dimulai. Perusahaan yang ia dirikan bersama Bastian kini berada di ambang kehancuran. Bastian, dalam usahanya untuk membalas dendam, telah mengacaukan semua sistem keuangan dan operasional perusahaan. Sebagian besar aset telah dibekukan, proyek-proyek penting terbengkalai, dan karyawan terpecah menjadi dua kubu, mereka yang setia pada Bastian dan mereka yang masih percaya pada Amara. Saat pertama kali Amara kembali ke kantor, ia disambut dengan keheningan yang mencekam. Ruangan-ruangan yang biasanya dipenuhi tawa dan obrolan kini terasa kosong. Hanya beberapa karyawan setia yang masih bertahan, menatap Amara dengan mata penuh harapan dan keputusasaan. Amara, sapa salah satu manajer keuangan, kondisi perusahaan sangat parah. Kita kehilangan banyak klien besar, dan ada rumor di industri bahwa kita akan bangkrut. Amara tahu semua itu. Itulah mengapa ia tidak membuang waktu. Ia segera mengumpulkan semua karyawan yang tersisa dalam sebuah rapat. Saya tahu kalian merasa khawatir dan bingung, katanya dengan suara tenang tapi penuh tekad. Situasi kita memang sulit, tapi bukan berarti tidak mungkin untuk diperbaiki. Saya tidak akan meminta kalian untuk bertahan jika kalian tidak percaya pada saya. Tapi, bagi mereka yang percaya, saya berjanji, kita akan membangun kembali perusahaan ini, dan kita akan membuatnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pidato singkat Amara berhasil membangkitkan semangat para karyawan yang tersisa. Namun, mereka tahu, janji itu tidak akan terwujud tanpa kerja keras yang luar biasa. Amara mulai bekerja dari nol. Ia duduk di meja yang sama dengan karyawan-karyawannya, menganalisis setiap laporan keuangan, menyusun strategi baru, dan menghubungi satu persatu investor yang telah menarik modal mereka. Ini adalah periode terberat dalam hidup Amara. Ia harus bekerja hingga larut malam, sementara di sisi lain, ia juga harus mengurus anak-anaknya. Damar, sang pengacara, selalu ada di sisinya. Ia tidak hanya membantu Amara dengan masalah hukum, tetapi juga menjadi penasihat bisnis, dan yang terpenting, seorang teman yang selalu memberikan dukungan moral. Amara, kau terlihat sangat lelah, kata Damar suatu malam saat ia mengantar Amara pulang. Amara tersenyum lemah. Aku harus melakukannya, Damar. Aku tidak bisa menyerah. Aku tahu, jawab Damar lembut. Tapi, kau tidak harus melakukannya sendirian. Aku ada di sini untukmu. Amara menatap Damar. Selama ini, ia terlalu sibuk dengan masalahnya sendiri hingga tidak menyadari betapa pentingnya peran Damar dalam hidupnya. Ia menyadari, ia tidak hanya mengandalkan Damar, tetapi ia juga telah jatuh cinta padanya. Cinta yang ia rasakan pada Damar berbeda dari cinta yang ia rasakan pada Bastian. Cinta yang ini tulus, murni, dan penuh rasa hormat. Amara menghadapi tantangan besar setiap hari. Ada investor yang menolak untuk kembali, ada karyawan yang diam-diam menyebarkan rumor buruk, dan ada banyak pesaing yang mencoba untuk mengambil keuntungan dari kelemahan perusahaan. Namun, Amara tidak menyerah. Ia terus berjuang, ia terus bekerja, dan ia terus membuktikan dirinya. Ia tahu, satu-satunya cara untuk menang adalah dengan tidak menyerah. Di satu sisi, Amara merasa sangat lelah. Di sisi lain, ia merasa sangat bersemangat. Ia tahu, ia telah menemukan kembali dirinya, ia telah menemukan kembali kekuatannya, dan ia telah menemukan kembali alasan untuk hidup. Ia tidak lagi hidup untuk membalas dendam, tetapi ia hidup untuk membangun masa depan yang lebih baik untuk dirinya dan anak-anaknya. Amara bekerja tanpa henti. Berbulan-bulan berlalu, dan ia mulai melihat hasilnya.
Kepercayaan investor perlahan-lahan kembali, dan beberapa karyawan yang sempat meninggalkan perusahaan mulai mengajukan permohonan untuk kembali. Amara menyambut mereka dengan tangan terbuka, tanpa dendam, karena ia tahu bahwa membangun kembali perusahaan ini membutuhkan setiap orang yang percaya pada visinya. Di tengah kesibukan yang tak berkesudahan itu, Damar selalu berada di sisinya. Bukan hanya sebagai pengacara, tetapi juga sebagai teman yang selalu siap mendengarkan. Ia kerap datang ke kantor Amara, membawakan makan siang atau sekadar secangkir kopi, dan menemaninya bekerja hingga larut malam. Damar tidak pernah menuntut apapun, ia hanya ingin memastikan Amara baik-baik saja. Suatu malam, setelah menyelesaikan presentasi penting untuk calon investor baru, Amara merasa sangat lelah. Ia bersandar di kursinya, memejamkan mata. Damar yang melihatnya, menghampiri dan meletakkan selimut di pundaknya. "Kau harus istirahat, Amara," bisik Damar. "Kau sudah bekerja sangat keras." Amara membuka matanya dan menatap Damar. Di bawah cahaya lampu kantor yang remang, wajah Damar terlihat begitu tulus. Amara menyadari betapa ia sangat bergantung pada pria ini. Bukan hanya dalam hal pekerjaan, tetapi juga dalam hal emosional. Damar telah menjadi jangkar baginya, orang yang membuatnya merasa aman dan kuat. "Aku tidak bisa melakukan ini tanpamu, Damar," kata Amara jujur. Damar tersenyum. "Kau terlalu meremehkan dirimu sendiri, Amara. Kau adalah wanita yang luar biasa. Kau berhasil mengalahkan Bastian, kau berhasil membangun kembali perusahaan, dan kau berhasil menjadi ibu yang hebat. Aku hanya membantumu sedikit." Amara menggelengkan kepalanya. "Tidak, Damar. Kau lebih dari itu. Kau adalah teman terbaikku, dan aku tidak tahu apa yang akan kulakukan tanpamu." Damar memegang tangan Amara dengan lembut. "Amara, aku mencintaimu." Amara terkejut, namun bukan karena keterkejutan yang buruk. Ia merasakan hatinya menghangat. "Aku juga, Damar," bisiknya. "Aku juga mencintaimu." Momen itu menjadi titik balik baru dalam hidup Amara. Ia tidak hanya berhasil membalas dendam dan membangun kembali karirnya, tetapi ia juga telah menemukan cinta sejati. Cinta yang tulus, tanpa syarat, dan penuh rasa hormat. Ia menyadari, Damar adalah pria yang ia butuhkan, bukan pria yang ia inginkan. Damar tidak pernah memintanya untuk berubah, ia tidak pernah memintanya untuk meninggalkan pekerjaan, dan ia selalu menghargai setiap keputusannya. Ia tidak pernah cemburu pada kesuksesan Amara, ia justru bangga padanya. Amara tahu, pria ini adalah pria yang bisa ia percayai seumur hidupnya. Setelah melewati masa-masa sulit, perusahaan Amara akhirnya bangkit. Kepercayaan investor kembali sepenuhnya, proyek-proyek baru mulai berdatangan, dan perusahaan itu menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Amara, kini dikenal sebagai Amara Sang Pejuang, seorang wanita yang berhasil bangkit dari keterpurukan dan memulai hidup baru. Amara diundang untuk menjadi pembicara di berbagai seminar dan acara televisi. Ia menceritakan kisahnya, tentang bagaimana ia dihancurkan oleh pria yang ia cintai, tentang bagaimana ia bangkit dari keterpurukan, dan tentang bagaimana ia membangun kembali hidupnya. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak wanita. Ia membuktikan bahwa seorang wanita tidak harus bergantung pada siapapun untuk sukses. Pada acara puncak penghargaan pebisnis wanita, Amara menerima penghargaan sebagai pebisnis wanita terbaik tahun ini. Di atas panggung, ia tidak bisa menahan air matanya. Ia teringat pada malam ulang tahun pernikahannya, pada tamparan Bastian, pada keheningan keluarganya. Ia teringat pada semua hal yang telah ia lalui. Ia tahu,
semua penderitaannya tidak sia-sia. Di tengah tepuk tangan meriah, Amara mengucapkan pidato yang menyentuh. Untuk semua wanita yang pernah merasa hancur, yang pernah merasa tidak berdaya, jangan pernah menyerah. Jadilah pejuang, jadilah ratu, dan tunjukkan kepada dunia bahwa seorang wanita bisa bangkit dan memulai hidup yang lebih baik. Di antara kerumunan penonton, Bastian, yang kini hidup sebatang kara dan jatuh miskin, menonton Amara di televisi. Wajahnya terlihat pucat, matanya kosong. Ia melihat Amara, wanita yang dulu ia anggap lemah, kini berdiri di atas panggung, menerima penghargaan, dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia menyadari, ia telah membuat kesalahan yang fatal. Ia telah kehilangan segalanya. Bastian menunduk, ia merasakan air mata mengalir di pipinya. Ia menyesal, tetapi penyesalannya tidak akan pernah bisa mengembalikan apa yang telah hilang. Ia telah dihancurkan oleh wanita yang ia remehkan. Amara, di sisi lain, tidak lagi memikirkan Bastian. Ia hanya memikirkan masa depannya. Ia telah berhasil menghancurkan Bastian, tetapi yang lebih penting, ia telah berhasil membangun kembali dirinya sendiri. Ia adalah seorang pebisnis yang sukses, seorang ibu yang mandiri, dan seorang wanita yang menemukan cinta sejati. Waktu terus berjalan, dan luka-luka masa lalu perlahan sembuh, digantikan oleh kebahagiaan yang otentik. Amara tidak lagi hidup dalam bayang-bayang Bastian. Ia telah benar-benar menemukan kedamaian. Perusahaannya berkembang pesat, dan ia menjadi sosok yang dihormati di dunia bisnis. Ia adalah bukti nyata bahwa keterpurukan bisa menjadi titik awal dari kebangkitan. Suatu sore yang hangat, Amara dan Damar duduk di taman belakang apartemen mereka. Anak-anak Amara bermain dengan riang, tawa mereka mengisi udara. Amara menatap Damar, pria yang selalu ada di sisinya. Pria yang melihatnya bukan sebagai seorang korban, tetapi sebagai seorang pejuang. Pria yang mencintainya dengan tulus, tanpa syarat, dan tanpa agenda tersembunyi. Damar menggenggam tangan Amara. "Kau bahagia, Amara?" tanyanya lembut. Amara mengangguk, senyumnya tulus. "Sangat. Aku tidak pernah membayangkan bisa sebahagia ini." Damar tersenyum. "Aku juga, Amara. Aku tidak pernah membayangkan bisa sebahagia ini." Beberapa bulan kemudian, Damar melamar Amara. Lamaran itu sederhana, tanpa kemewahan, tetapi penuh makna. Damar tidak melamar Amara dengan cincin berlian mahal, ia melamarnya dengan janji untuk selalu ada di sisinya, untuk selalu melindunginya, dan untuk selalu mencintainya. Amara menerimanya dengan air mata bahagia. Pernikahan Amara dan Damar digelar secara sederhana, hanya dihadiri oleh keluarga dan teman-teman terdekat. Tidak ada kemewahan, tidak ada tamu-tamu penting, hanya ada cinta dan kehangatan. Di hari pernikahan, Amara mengenakan gaun putih sederhana, ia terlihat begitu cantik dan damai. Ia akhirnya menemukan cinta sejati, bukan hanya cinta buta yang ia rasakan pada Bastian. Bastian, di sisi lain, menyaksikan semua itu dari balik layar televisi. Ia melihat Amara, wanita yang ia buang, kini hidup bahagia dengan pria lain. Ia melihatnya tersenyum, tertawa, dan menangis. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya. Ia telah kehilangan Amara, ia telah kehilangan kekayaannya, dan ia telah kehilangan kehormatannya. Ia adalah pria yang hancur, dan ia tidak memiliki siapapun yang bisa membantunya. Amara, kini Amara Damar, tidak lagi memikirkan Bastian. Ia telah memaafkannya, tetapi ia tidak akan pernah melupakan apa yang telah terjadi. Ia tahu bahwa ia telah berhasil membalas dendam,
Tetapi yang lebih penting, ia telah berhasil membangun kembali dirinya sendiri. Akhir cerita ini adalah tentang Amara yang tidak hanya berhasil membalas dendam, tetapi juga menemukan kedamaian, kekuatan, dan cinta sejati. Ia adalah contoh nyata bahwa seorang wanita bisa bangkit dan memulai hidup yang lebih baik setelah dihancurkan. Ia membuktikan bahwa tidak ada yang bisa menghentikannya, tidak ada yang bisa menghancurkannya, dan tidak ada yang bisa menghentikan dia untuk mengejar kebahagiaan.